ketika buku ini terbit secara resmi di Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa menulis? Apa motivasi untuk menulis? Dan pertanyaan-pertanyaan sejenisnya. Sebenarnya, pertanyaan tersebut cukup relatif dan subjektif. Maksudnya, jawaban setiap orang itu kemungkinan akan berbeda-beda kalau ditanya dengan pertanyaan serupa. Kenapa menulis? Kalau misalkan pertanyaan tadi ditujukan kepada aku, maka kurang lebih ada 3 poin kenapa menulis atau kenapa harus menulis. 3 poin ini merupakan rangkuman dari banyaknya alasan kenapa kita harus menulis. Ini sekurang-kurangnya dan sesubjektif-subjektifnya kurang lebih ada 3 poin. Kenapa? Yang pertama, menulis merupakan bagian dari fitrah makhluk berakal. Maksudnya begini, kita sebagai manusia dianugerahi oleh Tuhan memiliki akal budi dan hati nurani, yang mana dengan berjalannya dinamika kehidupan dari suka duka atau dari rasa kagum akan suatu hal, rasa kecewa akan suatu hal, akan menimbulkan kontemplasi di dalam diri kita. Sebuah perenungan yang mana dari perenungan itu, dari kontemplasi itu akan menghasilkan yang namanya buah pikir. Nah, buah pikir ini tadi entah diekspresikan secara lisan dalam perkataan atau secara tertulis dalam bentuk tulisan. Nah, jadi sebenarnya setiap manusia itu memiliki buah pikir. Ya, buah pikir dari berbagai macam dinamika dan proses kehidupan yang ia jalani. Hanya saja, apakah buah pikir itu dituangkan atau tidak? Atau apakah buah pikir tadi diekspresikan dalam bentuk tulisan atau tidak? Begitu. Karena sejatinya manusia, dia akan mengekspresikan rasa, mengekspresikan pemikirannya entah dalam bentuk perkataan ataupun tulisan. Kan begitu. Nah, ada juga yang mengekspresikan dalam bentuk keduanya, secara lisan ataupun tulisan. Pada intinya, menulis, menuangkan buah pikir kita dalam bentuk tulisan itu merupakan bagian dari fitrah kita sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan hati nurani. Kurang lebih begitu. Kemudian alasan kedua, kenapa menulis? Karena menulis merupakan warisan intelektual peradaban umat manusia. Kita mungkin mengenal berbagai macam peradaban di masa lalu ya, seperti peradaban Mesopotamia, Sumeria, Assyria, Mesir kuno, Yunani, Aztek, suku Maya, Hindus, dan berbagai macam peradaban lainnya. Yang mana dengan eksisnya peradaban-peradaban tersebut, kita menyadari bahwasanya kita ini bukan satu-satunya peradaban yang menghuni muka bumi ini. Peradaban modern kita bukanlah satu-satunya dan bukanlah yang pertama yang pernah menghuni planet bumi. Melainkan sudah ada banyak berbagai macam peradaban-peradaban besar di masa lalu yang menghuni planet kita ini selama ribuan-ribuan tahun. Pertanyaannya, dari mana kita mengenal eksistensi dari peradaban-peradaban tersebut? Ya diantaranya ya dari mulut ke mulut, dari kisah ke kisah, dari cerita rakyat. Dan yang paling legitimate dan autentik adalah adanya tulisan-tulisan yang mereka tinggalkan sehingga bisa ditransformasikan dari generasi ke generasi sehingga kita mengenal peradaban-peradaban tersebut. Ya tulisan-tulisan yang tertuang dalam artefak-artefak, yang tertulis di kuil-kuil mereka, di piramida-piramida, di gua, ataupun di berbagai macam wadah ya, yang mereka jadikan wadah untuk menuangkan tulisan mereka. Nah, dari sanalah kita mengetahui peradaban-peradaban tersebut pernah eksis dan pernah menyumbangkan ilmu pengetahuan yang sebagiannya masih bisa kita manfaatkan sampai saat ini. Jadi dengan kata lain, menulis adalah suatu pekerjaan untuk keabadian. Abadi di sini maksudnya adalah ilmu tersebut bisa ditransformasikan dari generasi ke generasi. Walaupun peradaban tersebut sudah tidak ada ataupun sudah punah, sudah lenyap, sudah menghilang dari muka bumi ini, tapi generasi setelahnya bisa mempelajari dan bisa mengetahui eksistensi dari peradaban tersebut. Sehingga apa yang ditinggalkan mereka, ya kurang lebih ada yang bisa dimanfaatkan oleh generasi setelahnya.
Alasan ketiga kenapa menulis, karena menulis merupakan bagian dari ibadah. Sebenarnya dari seluruh poin yang ada dalam tinjauan teologi Islam, tujuan dari kenapa kita menulis, kenapa kita mengerjakan suatu hal, ya sebenarnya karena ibadah. Karena ibadah itu sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Barang siapa yang mengerjakan suatu hal, suatu kebaikan, lalu kebaikan ini diikuti oleh orang-orang lain, diikuti oleh banyak orang, maka nilai kebaikan yang dikerjakan oleh orang tersebut akan mengalir kepada yang mengerjakan kebaikan di awal tadi. Jadi dengan kata lain, kalau kita menginspirasi orang dalam mengerjakan kebaikan, maka kebaikan yang dikerjakan oleh orang tersebut insya Allah akan tertransfer, akan terkirim kepada yang menunjukkan atau yang menginspirasi dalam kebaikan tadi. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab tersebut, kurang lebih bunyinya seperti ini: kullu ma'rufin shadaqah. Segala hal kebaikan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, yang dikerjakan dengan baik dan benar, maka akan bernilai sedekah, dan sedekah merupakan ibadah. Nah, jadi tujuan kita menulis sebenarnya adalah untuk ibadah itu sendiri, yang mana dari tulisan-tulisan tersebut besar harapannya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga dapat terus mengerjakan kebaikan dan terus menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Jadi poinnya, jangan bosan-bosan untuk menulis. Upayakan diri sebisa mungkin, semampu mungkin untuk bisa menulis. Karena kita tidak tahu siapa yang terinspirasi dari tulisan-tulisan kita. Karena kita tidak tahu, siapa tahu di belahan bumi sana ada yang terinspirasi dari tulisan-tulisan yang kita tuliskan. Menulis sama halnya mengukir suatu gagasan, suatu ide atau suatu ilmu dalam keabadian. Penulisnya boleh saja meninggal, penulisnya boleh saja tiada, tapi gagasan-gagasannya akan terus ada dan pahalanya akan tertulis di akhirat sana. See you in the next video.